Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh bagaimana ayat jurnal penyesuaian itu dibuat. Jadi sebelumnya di materi minggu lalu dan minggu sebelumnya bahkan kita sudah melihat yang namanya neraca saldo. Jadi Anda sudah tahu bagaimana modelnya itu neraca saldo. Nah, kira-kira kan seperti ini. Jadi ini merupakan kumpulan atau total dari masing-masing akun per periode. Jadi misalnya sampai 31 Oktober, 1 bulan misalnya. Kasnya di akhir bulan itu sekian, perlengkapan sekian, dan seterusnya. Nah, biasanya neraca saldo ini akan berubah karena biasanya ada akun yang belum lengkap pencatatannya, sehingga kita butuh saldo yang mutakhir atau terbaru untuk keperluan laporan keuangan. Nah, saldo yang paling update ini merupakan saldo yang nantinya kita dapatkan atau kita peroleh dari saldo awal di sini ditambahkan atau dikurangkan dengan ayat jurnal penyesuaian. Mari kita lihat. Nah, ini untuk DEFRA tadi kita sudah lihat ya sebelumnya bahwa ada beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka. Nah, ketika beban dibayar di muka, otomatis kita akan menambah aset kita. Contoh yang kos-kosan tadi ya. Jadi kita bayar 1 tahun, otomatis kita punya aset atau hak untuk menggunakan kamar kos atau rumah kontrakan itu selama 1 tahun. Oke, jadi sehingga di sini akan menambah menambah aset berupa misalnya sewa dibayar di muka gitu ya, atau asuransi dibayar di muka, atau perlengkapan dibayar di muka ya. Ini yang paling sering muncul istilahnya. Jadi ada asuransi dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka. Jadi selalu ada bahasa atau kalimat atau kata dibayar di muka gitu ya. Kemudian beban dibayar di muka ini adalah biaya yang akan habis melalui berlalunya waktu atau melalui penggunaan. Oke, jadi debit pada akun beban dan penurunan atau kredit pada akun aset. Oke. Nah, jadi kalau masih ingat contoh 2 minggu lalu, ketika kita membayar kos-kosan atau membayar asuransi untuk 1 tahun, maka kita akan menjurnal asuransi dibayar di muka, di debit, dan kas berkurang di kredit. Nah, seiring berjalannya waktu, misalnya asuransi tersebut di akhir periode atau akhir tahun sudah berlalu atau sudah digunakan untuk 3 bulan misalnya, maka yang 3 bulan itu akan kita akui sebagai beban asuransi dan akan terjadi penurunan atau pengurangan dari asuransi dibayar di muka atau akun aset. Sini Anda bisa lihat. Jadi sebelumnya saldo sebelum penyesuaian itu misalnya tadinya di sini saldonya misalnya di sini asuransi dibayar di muka ya, akunnya asuransi dibayar di muka. Saldo sebelum penyesuaiannya tadinya misalnya untuk 1 tahun 1.200 misalnya, itu untuk 1 tahun. Namun ternyata setelah dihitung untuk tahun 2019 misalnya, yang terpakai di tahun 2019 itu hanya 3 bulan. Artinya 3 per 1 tahun atau 12 bulan dikali dengan saldo sebelum penyesuaian tadi, yaitu sebesar 1.200. Maka di sini akan berkurang sebesar 360 ya, sebesar 300. Oke, dan beban asuransi akan bertambah juga sebesar 300. Kita lihat apakah ada contoh. Oke, belum. Ini contoh perlengkapan. Dia pakai contoh perlengkapan ya. Pioneer Advertising Agency membeli perlengkapan seharga 2.500 pada 5 Oktober. Pioneer mencatat pembelian dengan meningkatkan atau mendebit sebuah aset, dalam hal ini perlengkapan. Jadi tidak pakai akun perlengkapan dibayar di muka, tidak ya. Karena kebetulan nanti karena memang kebetulan ada aset yang namanya perlengkapan, jadi langsung menambah akun perlengkapan. Akun perlengkapan memperlihatkan saldo sebesar 2.500 pada neraca saldo, perhatikan tanggalnya, di 31 Oktober tetap masih 2.500. Ternyata dan awalnya pun
memang 2.500. Nah, kita mestinya berpikir, loh kok tidak ada perubahan? Apakah memang tidak ada pemakaian dari tanggal 5 sampai tanggal 31? Nah, ternyata setelah dihitung perlengkapannya, pada 31 Oktober itu ternyata perlengkapan yang tadinya 2.500 sekarang itu sisa 1.000, hanya sisa 1.000. Di sini kita bisa menganalisa bahwa ada perlengkapan yang dipakai. Jadi tadinya 2.500, kemudian tersisa 1.000, artinya sebesar 1.500 itu sudah terpakai. Maka di 31 Oktober kita harus menjurnal yang sudah dipakai tersebut dan diakui sebagai beban perlengkapan, dan yang yang dikreditnya adalah pengurangan atas perlengkapan itu sendiri. Oke, bisa lihat ya. Jadi saya mau langsung lihat di sini. Jadi awalnya sudah ada 2.500. Oke. Nah, ternyata di awal di neraca saldo yang pertama itu adalah saldo perlengkapan ini tetap 2.500. Nah, ternyata setelah dihitung ada pemakaian sebesar 1.000. Tahu dari mana, Bu? Karena katanya ada pemakaian sebesar 1.500. Tahu dari mana? Karena katanya perlengkapan pada saat itu tersisa sebesar hanya 1.000. Oke, sehingga di sini ada penyesuaian, perlengkapan berkurang di kredit ya 1.500, dan ada beban perlengkapan bertambah di debit. Sehingga saldo perlengkapan di 31 Oktober yang benar adalah sebesar 1.000. Oke, contoh lainnya adalah asuransi. Mari dibaca dan dipahami baik-baik. Jadi 4 Oktober atau awal Oktober deh, bayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun itu nilainya adalah $600 lah misalnya ya. Oke, kemudian Pionir mencatat pembayaran tersebut dengan, ya kan, seperti tadi ya, asuransi dibayar di muka pada kas. Dicatatnya seperti itu ketika dia membayar asuransi kebakaran tersebut. Nah, ternyata di tanggal 31 Oktober masih tetap 600 ya, asuransi sebesar 50 itu habis setiap bulannya. Oke, sekarang artinya ini mau dibuat jurnal untuk mengakui berapa sebenarnya asuransi yang terpakai selama bulan Oktober. Oke, untuk jurnal penyesuaian dibutuhkan selalu logika juga. Ya, jadi kita lihat 600 ini untuk 1 tahun. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menghitung bahwa untuk tiap bulannya asuransi itu adalah 600 dibagi 12. Sekali lagi, untuk tiap bulannya asuransi itu bebannya adalah 600 dibagi 12. Sehingga per bulan adalah 50. Nah, misalnya perusahaan Pionir ini mencatat atau membuat pelaporan keuangannya setiap akhir bulan, atau asumsi periodisitasnya tadi adalah bulanan dia, ya. Maka di akhir bulan Oktober perusahaan harus sudah mengakui terjadinya beban asuransi selama 1 bulan, ya kan? Karena ini dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Oke, di sini ada penjelasan bahwa tiap bulan akan diakui beban asuransi sebesar 50, 50, 50 dan seterusnya. Misalnya dia buat jurnal di bulan Desember misalnya. Jadi dia buat jurnalnya misalnya triwulanan. Dia buat jurnal di akhir Desember misalnya, maka kita harus hitung, Oktober tadi dimulai awal Oktober, sehingga untuk dari 1 Oktober sendiri ke 31 Oktober itu udah 1 bulan. Kemudian dari 31 Oktober ke 30 November sudah 1 bulan. Dari 30 November ke 31 Desember sudah 1 bulan. Jadi total ada 3 bulan beban yang terjadi. Oke, sehingga nanti harus diakui sebesar 150. Nah, tapi karena ini hanya 1 bulan, maka beban asuransi per bulan. Oke, lihat beban asuransi bertambah di debit
Dan asuransi di muka, dibayar di muka, yang dalam hal ini merupakan kelompok aset, asuransi dibayar di muka berkurang 50. Jadi tadinya kita punya aset 600. 600 ini akan habis dari waktu ke waktu selama 1 tahun. Habisnya dihitung per bulan. Ini udah habis nih 1 bulannya. Masih tersisa 11 bulan. Sehingga kalau kita lihat di posting buku besarnya seperti ini, tadinya ada 600, lalu sudah lewat nih 1 bulan. Nah, sehingga di sini berkurang 50. Sehingga saldo aset kita dalam hal ini asuransi dibayar di muka itu sisa menjadi 550. Dan beban asuransi untuk bulan Oktober adalah sebesar 50. Oke, ada yang lain seperti misalnya penyusutan. Nah, penyusutan ini biasanya untuk aset-aset yang masa manfaatnya atau umurnya itu panjang, ya. Biasa kita sebut juga dengan aset tetap. Jadi aset itu ada 2, ada aset lancar, ya, yang jangka waktunya hanya 1 tahun, dan juga ada aset tetap yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, penyusutan ini mengalokasikan biaya sebuah aset ke periode-periode di mana aset digunakan. Misalnya, aset tersebut digunakan untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, setiap tahun ada penyusutannya atau pengurangan nilainya. Oke, misalnya kamu punya perusahaan, kamu punya mesin misalnya. Nah, mesin untuk membuat roti misalnya. Nah, mesin itu akan kita kira-kira misalnya ya, mesin ini kira-kira kita pakainya berapa lama ya? Misalnya kita pakai untuk jangka waktu 10 tahun. Dari waktu ke waktu mesin itu akan aus ya, sifatnya akan aus atau akan semakin usang atau karena terus dan terus digunakan. Gitu ya, sehingga itu yang disebut dengan penyusutan. Contohnya, Pionir punya peralatan. Peralatan ini diasumsikan bahwa penyusutannya setiap tahun adalah 480. 480 per tahun, Bu. Artinya per bulannya 480 bagi 12, Bu, karena 1 tahun adalah 12 bulan. Sehingga per bulan penyusutannya adalah $40 misalnya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau catat hanya untuk bulan Oktober saja, artinya beban penyusutannya sebesar 40 dan akumulasi penyusutannya juga sebesar 40. Seperti itu ya. Jadi kita mengenal satu istilah baru yang disebut dengan akumulasi penyusutan. Posisinya selalu di kredit. Oke, mohon mulai diingat-ingat, mulai dihafal-hafal. Oke, nah akumulasi penyusutan ini disebut dengan akun kontra aset atau kontra aset account. Kenapa? Karena akumulasi penyusutan ini tadi saya bilang dia posisinya selalu di kredit, tetapi dia masuk ke komponen atau kelompoknya aset. Sementara kita tahu bahwa aset saldo normalnya atau posisinya ketika dia bertambah itu selalu di debit. Tapi tiba-tiba muncul yang namanya akumulasi penyusutan yang saldo normalnya itu selalu di kredit. Oleh karena itu, akumulasi penyusutan ini disebut dengan akun kontra aset. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa nilai peralatan tidak menurun, ya, sama tetap misalnya 5.000 ya tetap 5.000. Oke, namun kita harus mengakui adanya penyusutan. Jadi ini dia akan selalu saling berdampingan. Ketika ada peralatan, maka peralatan yang saldo normalnya di debit, di bawahnya peralatan itu nantinya di neraca atau di laporan posisi keuangan itu akan ada namanya akumulasi penyusutan peralatan yang dia sifatnya mengurangi atau kontra dari peralatan. Oke. Ini mohon dibaca, dipahami ya. Jika tidak dipahami silahkan kita jadikan bahan diskusi kita di kuliah Zoom atau di forum chat pada e-learning. Silahkan. Oke, seperti ini ya yang tadi saya bilang, maka nanti akan muncul yang namanya nilai buku. Oke, sampai sini part 2 kita, nanti kita lanjutkan ke part yang ketiga.